Benarkah Yesus penebus dosa? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa. Pembahasan hari ini adalah apakah benar bahwa Tuhan Yesus sebagai penebus dosa umat manusia di seluruh dunia. Sebelum kita membahas hal ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan perjumpaan saat ini. Kami kembali mempelajari kebenaran-Mu, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita baca Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak buku yang telah dicetak dan tersusun rapi di perpustakaan yang menulis tentang penebusan Kristus dan bagaimana kematian Kristus menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Buku-buku itu dipenuhi dengan bahasa-bahasa teologi yang disertai dengan diskusi-diskusi filosof. Kita dapat membaca spekulasi-spekulasi dan usaha-usaha manusia untuk menjelaskan secara lebih dalam misteri Allah yang tidak terselami ini. Tetapi semua pekerjaan itu tidak dapat menolong kita untuk memahami secara utuh seluruh gambaran dan rencana dari kehendak Allah. Meskipun demikian, saya berusaha untuk memberanikan diri berada di sini dan mencoba untuk merekam ulang pikiran-pikiran teologis daripada filosof dan teori-teori dan hipotesis tentang mengapa Yesus Kristus harus mati. Bagaimana penebusan Kristus memberi efek kepada umat manusia. Apa yang Allah lakukan dapat kita pahami, rasakan, dan alami, dan yang mana kita dapat meresponinya di dalam hati kita. Saudara-saudara, ada hukum universal di sekitar kita, dan itu ada di mana-mana. Ada di tengah keluarga, di tengah suku bangsa, bahkan pada masyarakat yang peradabannya terbelakang. Mereka memiliki sensitivitas moral. Itulah cara Allah menciptakan kita, karena kita diciptakan di dalam rupa dan gambar diri-Nya. Ini bukan berhubungan dengan kemampuan intelektual manusia. Gambar Allah yang ada di dalam diri kita berhubungan dengan sensitivitas moral.
Di dalam ciptaan yang begitu banyak, kita adalah satu-satunya ciptaan yang memiliki gambar Allah dan memiliki sensitivitas moral. Seluruh ras manusia dari segala generasi dan suku bangsa manapun memiliki perasaan tentang moral, yaitu sadar tentang yang rusak dan adanya penghukuman atas suatu pelanggaran. Mari kita perhatikan pernyataan yang sangat dramatis, yang menyedihkan, yang dicatat dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam goa-goa dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang ini, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara-saudara, apakah celah batu-batu besar dan gunung-gunung yang tinggi menjulang dapat menyembunyikan seseorang dari penghakiman Allah yang Maha Kuasa? Apakah batu-batu besar dan gunung-gunung dapat menutupi dosa dan pelanggaran manusia? Seluruh manusia merasakan di dalam jiwa mereka bahwa perasaan bersalah dan terhakimi terjadi karena pelanggaran, dan itu ada di dalam hati nurani. Itulah yang disebut dengan sensitivitas moral. Adam dan Hawa setelah melakukan pelanggaran menyematkan tubuhnya yang telanjang dengan daun-daun yang mereka buat. Tetapi usaha itu tidak cukup untuk menutupi rasa malu. Mengapa tidak cukup? Mengapa daun-daun itu tidak dapat menutupi rasa malu? Dan buktinya, ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan berjalan tak kala Ia datang ke taman itu, Adam dan Hawa menyembunyikan diri karena mereka sangat ketakutan dan merasa malu. Mereka malu karena mereka mendapati bahwa diri mereka telanjang. Padahal sebenarnya mereka sudah menutupi mereka dengan daun-daun. Ketelanjangan, rasa malu, dan ketakutan meliputi manusia pertama itu. Saudara-saudara, ada kisah lain di dalam Alkitab. Ketika Ahab pergi berperang, ia membuat bagi dirinya sebuah pakaian perang yang khusus untuk menutupi seluruh tubuhnya dan untuk melindunginya dari senjata lawan. Tetapi ketika tentara-tentara musuh menembakkan panah secara sembarangan, panah itu justru melesat dan mengenai tepat pada bagian celah dari baju Raja Ahab. Anak panah itu menembus melalui sambungan baju dan menembus jantungnya. Setelah itu, tubuhnya yang sekarat dibawa lari dengan kereta untuk dilarikan dari medan perang. Ia akhirnya mati, sesuai dengan perkataan dari seorang nabi yang mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan hidupnya di medan perang sebagai hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita bisa membuat baju untuk melindungi diri kita dari penghukuman moral? Kesadaran akan moral yang rusak dan bobrok bersifat universal. Kita semua adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan sedang sekarat. Pikiran,
hati, kehendak, dan hidup kita semuanya telah jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, ada juga hukum universal yang lain. Ini adalah hukum tentang penebusan. Dan kita baca di dalam Imamat pasal 25. Di sana diceritakan, jikalau ada seorang budak ingin diambil kembali oleh saudaranya dari perbudakan, maka menurut hukum penebusan, saudaranya harus membeli dengan cara mengeluarkan sejumlah uang untuk membebaskan saudaranya dari perbudakan. Pada pasal yang sama, dijelaskan juga bahwa jika ada orang miskin menjual dirinya menjadi budak, maka saudaranya dapat membeli dia kembali dan menebus dia. Berapa banyak budak dapat dibeli kembali, ditebus, dan ditukar dengan sejumlah uang? Di sini, hukum penebusan bersifat universal. Dan saudara-saudara, saya menemukan sesuatu yang agung di dalam pelajaran kita hari ini yang berhubungan dengan kata yang diterjemahkan penebusan atau rekonsiliasi ini. Roma 5 ayat 10-11 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita lihat juga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Rasul Paulus mengatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, kata yang diterjemahkan mendamaikan menggunakan kata katalagestes, dan kata perdamaian menggunakan kata katalages, memiliki pengertian penebusan yang arti dasarnya adalah menukar dengan uang. Kata pendamaian menunjukkan perubahan dari apa yang dahulunya musuh sekarang menjadi teman, yang dahulunya dibenci sekarang dikasihi. Kata-kata tersebut digunakan di sini untuk menjelaskan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Ia telah membeli kita, Ia telah menebus kita, Ia telah membayar lunas hutang dosa kita. Prinsip penebusan bersifat universal. Bila ada dua pasukan yang berperang, dan ketika salah satu pihak menangkap jenderal dari musuhnya, maka biasanya jenderal yang ditangkap akan menjadi alat negosiasi dalam upaya perdamaian. Musuh yang berhasil menangkap jenderal akan berkata, kami akan menukarkan jenderal kalian dengan memberikan atau mengembalikan tawanan yang kalian tawan dengan sejumlah tertentu. Kami mau menyerahkan pimpinan ini, tapi kami mau menukarnya dengan 10 tentara terlatih dan hebat berperang. Contoh lain lagi, orang kaya dapat membayar hutang ribuan orang miskin yang menghadapi ancaman pengusiran dari rumahnya atau dari ladang mereka. Ia dapat membayar hutang-hutang itu karena ia kaya. Tetapi berbeda dengan Kristus yang menukar dirinya sendiri sebagai korban. Ia tidak membeli dengan uang,
tetapi ia memberikan dirinya sendiri, membeli orang berdosa yang telah menjadi budak iblis, yang telah berada di bawah penghukuman dan penghakiman. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19b sampai ayat yang ke-20, mengatakan begini, "Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Itulah sebabnya juga mengapa Simon Petrus menulis dalam surat yang pertama, yaitu 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, dengan mengatakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat." Dalam Matius pasal 20 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Sebab sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudara, itulah penukaran. Tuhan yang mulia menukarkan dirinya sendiri untuk orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak layak menerima pengampunan. Ia telah membeli kita dengan lunas. Ia menebus kita dan telah membayar hutang dosa kita. Dan kita yang telah percaya kepadanya bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik Dia yang telah menebus kita. Saudara-saudara, di dalam dunia ini ada hukum universal tentang masalah penggantian, penebusan atau substitusi. Kadang-kadang Allah mengekspresikan hal ini dengan cara yang sangat menyedihkan. Seperti dalam kisah Abraham dalam Kejadian pasal 22. Di Gunung Moria, Abraham membangun sebuah mezbah dan meletakkan anaknya Ishak. Ketika ia mengangkat pisau untuk menikamkan ke jantung anaknya, tiba-tiba ada suara yang memanggil dan berkata, "Abraham, Abraham." Malaikat Tuhan menahan pisau yang sudah diancungkan itu dan kemudian memberikan Abraham seekor domba sebagai korban pengganti Ishak. Ini adalah hukum penggantian atau substitution. Dalam Kejadian pasal 44, ada kisah menarik juga di sana. 11 anak Yakub atau yang disebut Israel sujud di depan Yusuf, saudara mereka yang telah mereka jual. Ternyata di Mesir Yusuf diangkat oleh Tuhan melalui pemerintahan di sana dan menjadi Perdana Menteri. Yusuf adalah saudara kandung mereka yang telah mereka jual sebagai budak. Mereka tidak lagi mengenal dia karena telah bertahun-tahun tidak bertemu. Yusuf yang mereka jual itu menjadi penguasa penting di negara Mesir. Cerita berlanjut. Yusuf yang masih tidak mereka kenal, karena memang Yusuf belum memperkenalkan diri, meminta mereka untuk pulang dan kembali membawa saudara kandungnya yang bernama Benyamin, yang lahir dari ibu kandungnya, yaitu dari Rahel. Kemudian Benyamin dibawa ke Mesir, dan ketika ia mengizinkan mereka kembali ke Kanaan, ia berkata, "Benyamin harus tinggal di sini bersama dengan saya." Lalu muncul kejadian yang sangat dramatis dan mengharukan. Yehuda sebagai salah seorang dari saudara mereka pergi menghadap Yusuf dan berhubungan dengan adiknya Benyamin. Ia berkata begini, "Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Itu yang ditulis dalam Kejadian pasal 44 ayat 34. Kemudian ayat berikutnya kita membaca, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 45 ayat 1. Ketika Yusuf berkata, "Baiklah, hambamu ini tinggal di sini,
menjadi budak menggantikan anak ini, Yusuf tidak dapat lagi membendung keharuannya dan ia menangis. Apa yang dikatakan oleh Yehuda menghancurkan hatinya. Baiklah hambamu ini tinggal di sini menjadi budak menggantikan anak ini. Ini adalah contoh tentang hukum penggantian, penebusan. Seluruh sistem pengorbanan mengandung esensi seperti ini. Orang berdosa datang dan persembahan korbannya, kemudian meletakkan tangannya di atas korban itu dan mengaku dosanya. Dan anak lembu atau domba itu kemudian disembelih dan darahnya dicurahkan di hadapan Allah. Kemudian kita lihat lagi, dalam Yesaya pasal 53, ini adalah ayat yang menunjukkan bayangan penggantian penebusan yang dilakukan oleh Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Inilah fakta yang agung dari Injil, yang mengacu pada proklamasi kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Ia mengambil tempat kita, ia mati menggantikan kita yang seharusnya mati. Ia dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita memperoleh kebenaran di hadapan Allah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan merupakan hal yang luar biasa dan mengagumkan. Ini tidak sama dengan para filsuf Yunani yang hanya mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan pikiran dan intelektual. Yesus bukan filsuf, Yesus bukan nabi, seperti yang sering digambarkan oleh sebagian orang. Dia bukan orang yang berdiri dan menyebut dirinya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Tuhan Yesus datang untuk menjadi juru selamat. Ia datang ke dunia untuk mati bagi kita. Ibrani pasal 10 ayat 7 mengatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Kemudian di ayat 9 dikatakan begini, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ibrani pasal 10 ayat 7 dan 9. Ia mati menggantikan posisi dan tempat kita. Yesus melakukan semua ini untuk manusia berdosa. Saudara-saudara, semua rasul telah memberitakan Injil yang mulia ini tentang anugerah yang menyelamatkan, yaitu melalui penggantian penebusan di dalam kematian Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 29 menegaskan hal ini. Dikatakan, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Rasul Yohanes, seorang yang paling dekat dengan Tuhan, juga berkata begini, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 dan 24. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan perhatikan juga Roma 5 ayat 8 dan 10. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan perhatikan juga Wahyu 1
yang mengatakan begini, khususnya dalam ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Inilah yang Yesus lakukan bagi kita. Ia mengambil tempat penghukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita, dan kita memperoleh pengampunan dosa. Surga terbuka bagi kita. Saudara-saudara, ketika suatu kelak kita berdiri di hadapan tahta Allah yang Maha Mulia, apakah kita akan berkata, Tuhan, lihat apa yang telah saya lakukan. Saya ada di sini menjadi selamat karena usaha sendiri. Saya telah membayar hutang-hutang saya. Saya telah memperoleh keselamatan saya. Ini adalah kemenangan yang saya capai dari usaha saya sendiri. Apakah pernyataan itu yang akan kita sampaikan? Apakah kita akan berkata sebaliknya, bahwa saya adalah orang yang terhilang, orang yang berdosa, yang patut dihukum, tetapi Tuhan Yesus telah mengangkat saya keluar dari lumpur dosa dan memimpin langkah saya. Ia mengampuni saya dan melenyapkan semua dosa-dosa saya. Ia mengganti saya dan memberikan keselamatan kepada saya. Itulah pujian dan syukur kita yang kita sampaikan kepada Bapa di surga. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita di dalam darahnya. Saudara-saudara, pikirkan ini tentang bala tentara malaikat surga. Kita membaca bahwa mereka menyanyikan nyanyian pujian dan mereka berdiri di lantai emas Firdaus. Mereka menaikkan puji-pujian yang begitu indah untuk Tuhan Yesus. Ialah panglima bala tentara surgawi. Ia bertahta di atas puji-pujian. Ia patut dipuji dan dimuliakan. Saudara-saudara, ini adalah yang aneh. Malaikat tidak pernah dibeli dengan darah. Mereka tidak pernah ditebus. Tidak satupun malaikat yang mengalami seperti yang kita alami. Mati, dikuburkan, dan bangkit dalam kemuliaan. Mereka tidak pernah mengalami semua itu. Mereka tidak mengalami pengampunan dosa. Tetapi mereka tidak dapat menyanyi seperti yang kita nyanyikan. Karena nyanyian kita benar-benar muncul dari pergumulan batin yang paling dalam, karena rasa syukur dan anugerah Allah yang tidak terkirakan melalui korban penggantian dari Yesus Kristus. Manusia yang seharusnya mati telah digantikan oleh Yesus, Tuhan kita yang sangat mulia. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.